Halo friends, halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, dimanapun teman-teman berada ya, dan selalu semangat untuk menambah ilmu-ilmu baru. BTW long time no see banget ya teman-teman, karena aku sendiri pun baru sempat bikin konten, bikin video lagi, karena beberapa hari terakhir ini agak sibuk gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton episode 1 dan 2 Science Daily, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman suka dan bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Dan yang sudah like dan subscribe juga terima kasih banyak karena itu sangat berarti banget buat aku supaya aku bisa semangat bikin konten-konten lainnya. Nah, di episode kedua Science Daily waktu itu, aku kan sempat bahas mengenai prebiotik, kemudian ada probiotik dan juga postbiotik ya teman-teman. Nah, di episode ketiga Science Daily ini, aku akan lebih memfokuskan membahas mengenai prebiotik, yaitu Majime Bio. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dengar mengenai Majime Bio ini tuh apa, atau sudah familiar bahkan, atau baru pertama kali dengar nih. Aku sejujurnya waktu pertama kali juga baru pertama kali dengar nih mengenai Majime Bio itu apa gitu kan. Penasaran, kemudian aku baca-baca, ternyata kok menarik gitu, dan aku rasa kayaknya worth it nih untuk aku share ke teman-teman semua gitu. Jadi kita langsung saja ke materinya ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa aku tidak ada conflict of interest. Apapun yang aku sampaikan informasinya di video ini. Nah, materi yang aku akan sampaikan ini memang aku dapatkan dari suatu perusahaan kimia gitu, teman-teman, yang memang membawa Majime Bio ini gitu, teman-teman. Nah, tapi aku pure memang karena tertarik dengan Majime Bio ini, dan aku pengen share juga ke teman-teman semua gitu. Nah, seperti yang aku sudah sebutkan bahwa aku mendapatkan materi ini itu dari suatu perusahaan ya teman-teman, yaitu perusahaan ADK. Jadi perusahaan ADK ini merupakan perusahaan kimia Jepang yang lebih dari 1 abad sudah berpengalaman dalam pasar kosmetik dan deterjen. Nah, hingga saat ini itu mereka punya 12 kantor, 4 R&D, dan juga 15 fasilitas produksi di seluruh dunia. Nah, ADK ini merupakan perusahaan global yang memiliki organisasi bisnis di Jepang, kemudian di Korea, Taiwan, Thailand, Singapura, India, Amerika, hingga Eropa. Nah, seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, kita akan membahas mengenai Majime Bio. Nah, apa sih Majime Bio ini? Jadi, singkatnya, Majime Bio ini merupakan prebiotik yang mengalami biofermentasi, di mana prebiotiknya ini merupakan ekstrak buah gitu ya teman-teman. Nah, jadi Majime Bio ini merupakan bahan alami yang diproduksi melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat atau lactic acid bacteria, atau biasanya kita singkat dengan LAB. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan bahwa bahan alaminya ini merupakan buah, berupa ekstrak buah. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, buah itu kan merupakan prebiotik, yaitu kan substansi yang bermanfaat ya bagi mikroorganisme. Nah, buah ini ekstraknya itu difermentasi gitu teman-teman, dan dalam proses fermentasi ini itu akan dihasilkan banyak senyawa yang bermanfaat seperti senyawa bioaktif, asam amino, asam organik yang dapat membantu kulit menjadi lebih sehat. Nah, kenapa sih harus menggunakan lactic acid bacteria atau LAB? Kan banyak tuh bakteri lainnya, kenapa pakai LAB ini gitu. Nah, LAB ini digunakan karena merupakan bakteri probiotik, yaitu bakteri baik yang bisa memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Salah satunya adalah kulit. Nah, LAB ini juga ramah terhadap flora normal, artinya keberadaan dari LAB di kulit kita sendiri itu tidak berpengaruh terhadap flora normal. Justru LAB ini akan memberikan manfaat untuk flora normal tersebut gitu teman-teman. Nah, kenapa sih harus difermentasi gitu kan? Kenapa ekstrak buahnya tuh nggak langsung aja diaplikasikan atau langsung aja dicampurkan di formula skincare gitu ya misal?
Nah, karena ternyata pada saat dilakukan fermentasi itu dapat meningkatkan absorpsi senyawa bioaktif. Nah, kemudian dapat juga meningkatkan ketersediaan mikronutrien seperti senyawa fenolik. Jadi, senyawa bioaktif atau mikronutriennya itu meningkat gitu dengan difermentasi. Nah, mikronutriennya itu salah satunya adalah senyawa fenolik, di mana seperti yang kita tahu bahwa senyawa fenolik itu biasanya banyak digunakan untuk antioksidan. Nah, kemudian dapat memproduksi metabolit yang efektif bagi kulit seperti AHA. Mungkin teman-teman sudah familiar banget ya dengan AHA ini, gitu teman-teman. Nah, terus gimana cara produksi Majime Bio ini gitu kan? Nah, jadi untuk bahan utama dari Majime Bio ini adalah ekstrak buah tadi ya teman-teman. Kemudian ada bakteri Lactobacillus atau lactic acid bacteria. Nah, ekstrak buah ini itu akan dicampurkan dengan si Lactobacillus itu, kemudian difermentasi di dalam fasilitas produksi ya tentunya. Nah, untuk kondisi produksinya itu dengan suhu 30-70 derajat Celcius, kemudian kelembabannya hingga 70-80%. Cukup tinggi juga ya teman-teman. Kemudian difermentasi atau diproduksinya itu selama 2 hari. Jadi cukup lama juga ya, 2 kali 24 jam. Tuh. Nah, kemudian ini adalah contoh produk dari Majime Bio. Yang pertama ada Majime Bio Kiwi. Nah, inci name-nya yaitu berupa Actinidia sinensis atau kiwi, fruit water, Lactobacillus ferment. Nah, manfaatnya itu tuh untuk apa sih si Majime Bio Kiwi ini? Yaitu sebagai antioksidan, kemudian mengandung vitamin C dan E, dan juga polifenol. Nah, biasanya Majime Bio ini tuh digunakan untuk produk skincare, hair care, sun care, atau anti-aging. Nah, persentase yang direkomendasikan untuk ditambahkan ke dalam formula skincare gitu ya teman-teman, itu berkisar 0,5% sampai 4%. Nah, di sini kita lihat ada suatu grafik di mana dapat dilihat grafik batang berwarna abu-abu itu merupakan ekstrak kiwi yang sebelumnya belum difermentasi. Nah, sedangkan yang hijau itu merupakan ekstrak kiwi yang sudah difermentasi sehingga namanya Majime Bio Kiwi gitu ya teman-teman. Dan ternyata pada saat difermentasi itu meningkatkan aktivitas antiradikal hingga 22% dibandingkan dengan tidak difermentasi. Artinya si Majime Bio Kiwi ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi gitu untuk menghilangkan radikal bebas. Jadi dengan difermentasi aktivitas antioksidannya itu jadi lebih tinggi 22% gitu ya teman-teman. Sehingga Majime Bio Kiwi ini dinilai efektif untuk digunakan sebagai antioksidan, sehingga klaimnya di sini dapat digunakan sebagai antioksidan dan juga anti-aging. Nah, seperti yang kita tahu, anti-aging ini kan merupakan produk yang biasanya digunakan untuk mengatasi atau mencegah penuaan dini gitu ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, penuaan dini itu kan kontribusinya itu adalah salah satunya adanya radikal bebas. Nah, dengan Majime Bio Kiwi ini dapat digunakan sebagai antioksidan yang bisa menghilangkan radikal bebas itu. Makanya klaimnya dapat digunakan sebagai anti-aging gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada Majime Bio Apple atau matcha. Nah, inci name-nya berupa Pyrus malus, apple fruit water, Camellia sinensis leaf, Lactobacillus ferment. Nah, manfaatnya itu sebagai refreshing, regenerating, dan revitalizing. Nah, biasanya itu juga digunakan di produk skincare, hair care, dan juga kadang digunakan sebagai color kosmetik gitu. Nah, rekomendasi persentase yang digunakan di dalam formula itu berkisar 0,5% sampai 4% juga teman-teman. Nah, kemudian manfaatnya tuh apa sih, gimana cara kerja si Majime Bio Apple atau matcha ini gitu. Nah, di kulit itu terdapat enzim lipooksigenase teman-teman. Contohnya adalah LOX5 gitu, LOX15, di mana enzim ini itu berkontribusi atau terlibat dalam proses inflamasi. Nah, jika dilakukan penghambatan terhadap enzim tersebut, maka inflamasinya dapat dicegah gitu.
Nah, di sini ada grafik batang yang menunjukkan aktivitas lipooksigenase yang dihambat oleh NDGA, yaitu di grafik batang abu-abu ini. Nah, ternyata pada saat digunakan NDGA ini sebagai sintetik inhibitor, itu dapat dihambat aktivitas lipooksigenasinya hingga 93%. Nah, kemudian dilakukan juga nih uji terhadap lipooksigenase yang ditambahkan 1% Majime Bio Apple atau matcha. Ternyata juga dapat menghambat nih aktivitas lipooksigenasinya hingga 57%. Nah, meskipun tidak signifikan seperti NDGA ini, tapi Majime Bio Apple atau matcha ini berpotensi digunakan untuk mencegah aktivitas lipooksigenase dengan bahan yang lebih alami gitu, karena kan di sini menggunakan ekstrak buah ya dibandingkan dengan sintetik inhibitor. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan gitu untuk mencegah aktivitas lipooksigenase ini sehingga inflamasinya dapat dicegah gitu ya teman-teman. Ini sangat menarik ya teman-teman, bahwa 1% Majime Bio aja sudah bisa menghambat hingga 57% gitu. Nah, oleh karena itu si Majime Bio Apple atau matcha ini dapat menjadi inhibitor alami yang efektif juga dalam menghambat enzim lipooksigenase. Nah, sehingga di sini klaimnya dapat digunakan sebagai anti-inflamatori atau anti-inflamasi dan juga fruiting. Jadi kalau inflamasi itu kan biasanya terkait dengan iritasi gitu ya teman-teman, yang kulitnya sensitif. Nah, karena di sini ada klaim fruiting, itu artinya bisa menenangkan kulit gitu. Jadi inflamasinya itu juga dapat mereda gitu. Cukup menarik ya teman-teman. Nah, aku rasa segitu dulu yang bisa aku sampaikan mengenai Majime Bio ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight, manfaat, dan juga pengetahuan dari video aku kali ini. Nah, mungkin di next video aku akan membahas mengenai mungkin probiotik ya, bakteri baik atau postbiotik, melanjutkan dari video sebelumnya gitu. Atau mungkin nanti aku akan upload video lainnya juga, ditunggu aja ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan videonya kali ini dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Aku rasa cukup. See you. Dadah.